jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin kepastian haknya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya, lancar jaya, lancar jaya. Agar hidup lebih sejahtera, sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin kepastian haknya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin kepastian haknya. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya, lancar jaya, lancar jaya. Mohon perhatian Bapak Ibu sekalian di seluruh kantah kota kabupaten, kami mohon untuk bersiap-siap karena sesaat lagi Menteri ATR Kepala BPN akan bergabung dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Selamat datang Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan A. Jalil. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media, para staf khusus, Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Wakil Gubernur, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia beserta jajaran, para tenaga ahli menteri, Bupati Wali Kota seprovinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, para pimpinan Forkopimda seprovinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, para penerima sertifikat yang berbahagia, serta seluruh hadirin yang bergabung melalui Zoom meeting dan live streaming YouTube Kementerian ATR BPN. Selamat datang dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara, mari kita dengarkan laporan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Asnedi APTNH MH. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi media, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Bapak staf khusus, Bapak Ibu tenaga ahli menteri. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat Bapak dan Ibu pejabat pimpinan tinggi Pratama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Yang saya hormati
seluruh kepala kantor wilayah BPN Provinsi se-Indonesia. Yang terhormat Bapak Wali Kota Samarinda, yang saya hormati Bapak Wali Kota Bontang, Bapak Wali Kota Balikpapan atau yang mewakili, Bapak Bupati Kutai Kartanegara atau yang mewakili, Bapak Bupati Penajam Pasir Utara atau yang mewakili, Bapak Kapolresta Samarinda, Pak Arif, terima kasih Pak. Serta Bapak Ibu penerima sertifikat yang berbahagia pada sore hari ini, dan seluruh hadirin yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah kita aturkan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk hadir di tempat ini. Bapak Menteri yang saya hormati, izinkanlah kami melaporkan bahwa kantor wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur sampai saat ini masih memiliki wilayah kerja 2 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur membawahi 13 kantor pertanahan, terdiri dari 9 kantor pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur dan 4 kantor pertanahan di Provinsi Kalimantan Utara. Capaian pendaftaran tanah di Provinsi Kalimantan Timur saat ini telah terdaftar sebanyak 1,22 juta bidang atau sekitar 55% dari total estimasi keseluruhan bidang tanah yang ada. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Utara saat ini telah terdaftar sebanyak 0,29 juta bidang atau 78% dari total estimasi keseluruhan bidang yang ada. Secara total telah terdaftar sejumlah 1,51 juta bidang tanah atau sekitar 59% dari total estimasi jumlah bidang yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sisa bidang tanah yang belum terdaftar sekitar 1,07 bidang tanah, 1,07 juta bidang tanah dengan roadmap penyelesaian sampai dengan tahun 2024. Bapak Menteri dan Bapak Wakil Gubernur dan seluruh hadirin yang berbahagia, PTSL Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan selama 5 tahun. Dan selama waktu tersebut telah dilakukan pendaftaran tanah sebanyak 658.000 bidang tanah yang dibiayai baik dari APBN rupiah murni maupun pinjaman luar negeri. Capaian tersebut bukanlah capaian yang kecil, mengingat sebelumnya capaian pendaftaran tanah sejak tahun 1960 sampai dengan 2017 hanya sekitar 850.000 bidang tanah. Bapak Menteri, perlu kami sampaikan bahwa sejak tahun 2017 telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang dikuasai masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebanyak 313.645 sertifikat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 74.390 sertifikat diterbitkan sebagai produk PTSL tahun 2021. Dan seluruh proses penerbitannya sampai hari ini telah selesai 100%. Untuk hari ini telah diserahkan kepada masyarakat sebanyak 4.310 sertifikat dan telah siap diserahkan sebanyak 48.148 sertifikat serta sisanya sebanyak 21.932 akan diserahkan secara bertahap sampai dengan 31 Desember 2021. Bapak Menteri yang kami hormati, pada hari ini telah diserahkan sertifikat secara simbolis sebanyak 420 sertifikat hak atas tanah dengan rincian 100 sertifikat diserahkan di halaman kantor wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur berasal dari 5 kabupaten kota, yaitu
Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan sebanyak 320 diserahkan di 8 lokasi berbeda, yaitu di Kabupaten Pasir, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Berau, Kota Tarakan, dan Kabupaten Kutai Timur. Perlu juga kami laporkan bahwa pelaksanaan PTSL tahun 2021 juga telah menghasilkan 2 kota yang dideklarasikan sebagai kota lengkap, yaitu Kota Bontang dan Kota Tarakan. Mohon doa dan dukungan Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan seluruh hadirin agar deklarasi kota lengkap tersebut terlaksana dengan baik di akhir tahun 2021 ini. Bersamaan dengan pelaksanaan PTSL, kami juga telah melaksanakan peningkatan kualitas data pertanahan, di mana pada awal tahun 2020, capaian data siap elektronik berkisar 15%, dan telah meningkat dengan capaian saat ini mencapai 71%, dan ini menjadi komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas data pertanahan, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pelayanan elektronik di seluruh kantor pertanahan di Kaltim dan Kaltara. Kami sadari bahwa pelaksanaan PTSL ini masih banyak menemui kendala-kendala. Akan tetapi berkat dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah maupun pihak-pihak yang terkait, permasalahan tersebut dapat kami minimalkan. Tentu pada kesempatan ini kami sampaikan permohonan dukungan khususnya kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota untuk dapat mendukung kegiatan PTSL khususnya dalam penyusunan program dan memberikan bantuan akses reform pada lokasi-lokasi PTSL, serta yang tidak kalah penting adalah kebijakan pengurangan ataupun pembebasan BPHTB terhadap masyarakat peserta kegiatan PTSL. Bapak Menteri yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami mohon izin untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada kami. Juga kepada Bapak Bupati dan Wali Kota Sekaltim dan Kaltara, terutama Bapak Wali Kota Samarinda yang telah saat ini telah membangunkan kami kantor. Pak Wali Kota, terima kasih. Mudah-mudahan di kabupaten kota lain juga bisa membangunkan yang sama. Kemudian Bapak Wali Kota Tarakan, terima kasih telah memberikan kami sebidang tanah yang cukup representatif membangun kantor kami sekarang tahap penyelesaian. Bapak Menteri, dapat kami laporkan bahwa selama puluhan tahun kantor pertanahan Kota Tarakan itu numpang Pak di kantor Wali Kota Tarakan. Dan insya Allah mulai 1 Januari 2022 kami sudah mempunyai kantor sendiri di kantor pertanahan Kota Tarakan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Bupati Kutai Timur, Bapak Wali Kota Bontang, Bapak Bupati Pasir, Bapak Bupati Kutai Barat, yang pada tahun ini telah menyerahkan tanah yang kami tempati menjadi milik atau menjadi aset Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolda, Bapak Kajati, atas segala kerjasama yang baik pada saat ini. Dan juga terkhusus Bapak Kapolresta Samarinda, kita sudah mengungkap kejahatan di bidang pertanahan, Pak. Terima kasih, semoga dengan terungkapnya kejahatan-kejahatan di bidang pertanahan ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pemilik tanah. Demikian yang bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami hormati. Selanjutnya mari kita ikuti sambutan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Wakil Gubernur Bapak Haji Mulyadi SSI MSI. Kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang kami hormati, yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Dr. Sopyan Adjalil, SHMA. Selamat siang Pak Menteri. Yang kami hormati pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama Kementerian ATR BPN. Yang saya hormati Kepala Kanwil ATR BPN Kaltim, Bapak Asnedi. Makasih Pak atas undangannya. Bapak Danrem 091 Haji Surenata, Pak Brigjen Cahyo. Yang mewakili Kejaksaan Tinggi, Pak Pasek. Makasih. Yang mewakili Pengadilan Tinggi Negeri dan Pengadilan Tinggi Agama. Tentu yang kita hormati dalam hal ini Wali Kota Samarinda, Bapak Haji Andi Harun. Luar biasa tadi sudah membangunkan gedung. Tepuk tangan buat Kota Samarinda. Yang saya hormati juga Wali Kota Bontang, Pak Basri Rase, Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara, Pak Sunggono, dan Bapak Ibu sekalian, Pak Arif, Kapolres Kota Samarinda, yang kabarnya tidak lama lagi akan pindah naik ke Bintang. Selamat Pak Arif. Amin, kita doakan. Bapak sekalian saya hormati dan tentu yang berbahagia seluruh kepala kantor ATR BPN se-Kabupaten Kota, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta Bapak Ibu yang menerima sertifikat tanah yang telah diserahkan pada hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Panen selasih di Teluk Maritim, selasih diminum di tepi telaga. Terima kasih kepada Kanwil ATR BPN Kaltim telah menyerahkan sertifikat untuk kita semua. Kalau pantun nyebut nama itu beda harganya Pak Andi. Pergi ke muara membawa kail, kail dipakai mencari mangsa. Kami bangga kepada Bapak Sopyan Jalil, selalu bekerja dengan luar biasa. Semoga beliau mendengar. Pergi tamasa ke Kota Raja, jangan lupa membeli pepaya. Kami bangga pada Bapak Ibu semua, selalu bekerja untuk bangsa dan negara. Sudah berapa pantunnya Pak Snedi? 3. Pohon kelapa daunnya lebat, parang ditunggu ambil buahnya. Sudah 3 pantun kubuat, sekarang menunggu mana hadiahnya. Hadiahnya sertifikat tanah. Alhamdulillah, pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita semua telah menyelesaikan, khususnya bagi ATR BPN dan bagi Bapak Ibu sekalian telah menerima sertifikat yang mudah-mudahan dengan sertifikat tanah ini bisa menjadi jaminan hukum yang berkekuatan tetap sehingga bisa membuat kita nyaman dalam bekerja dan dalam menjalani hari-hari kita ke depan insyaallah. Dan kami atas nama pribadi, atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya. Pertama kepada Bapak Menteri, yang kedua kepada Bapak Kakanwil ATR BPN Kaltim yang telah memfasilitasi serta menyiapkan 48.000 sertifikat sampai akhir bulan Desember. Tepuk tangan buat Kanwil Kalimantan Timur. Tentu ini adalah bagian daripada program yang dicanangkan oleh Kementerian Agraria, yaitu program prioritas nasional berupa percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Mudah-mudahan program ini terus berjalan di tahun yang akan datang dan kita pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap bekerja sama untuk menyususkan program ini. Apa yang bisa kita bantu akan kita bantu dan kami juga mengucapkan terima kasih pihak-pihak terkait TNI Polri yang juga bekerja sama dalam menumpas atau menyelesaikan mafia tanah. Dan tadi diungkapkan ada beberapa kasus yang telah terselesaikan, mudah-mudahan tidak terjadi ke depan dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi Kalimantan Timur dalam rangka menyambut ibu kota negara. Perlu saya sampaikan kepada Pak Menteri, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini karena sudah 2 bulan, alhamdulillah COVID-19 di Kalimantan Timur angkanya di bawah 100. Jadi saya catat terakhir itu tanggal 25 September di atas 100. 26 September, sekarang tanggal 25 November sudah 2 bulan di bawah 100 dan khusus kota Samarinda sudah 2 bulan di bawah angka 10. Tepuk tangan buat Samarinda.
Dan alhamdulillah dalam catatan saya 26 hari angka kematian kita 0. Angka kematian terkait dengan COVID-19. Kemarin pecah telur 1, tetapi secara umum 2 bulan di bawah angka 10. Mudah-mudahan ini terus bertahan dan kita semua diberikan kesehatan sehingga kita diberikan kemudahan dalam bekerja, berkarya untuk membangun bangsa, Kaltim dan Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan dan atas nama sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya dan apresiasi kepada Bapak Menteri, Bapak Kakanwil dan seluruh pihak yang bekerja mensukseskan program ini. Ketepian bersama kekasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan A. Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wagub, ini pantunnya luar biasa ini. Ini harus belajar di Pak Wagub ini. Aduh, saya kalah ini kalau mendengar pantun Pak Wagub yang sangat spontanitas. Mungkin Pak Wagub ini baru kalah dengan mantan Gubernur Sumatera Barat. Yang kalau pidato 1 jam semua dengan pantun. Terima kasih Pak Wagub. Yang saya hormati Bapak Forkopimda Kalimantan Timur, Bapak dan Ibu Bupati, Wali Kota se-Kalimantan Timur, Saudara Kanwil BPN dan seluruh kepala kantor BPN dan staf BPN yang berada di Kalimantan Timur yang telah bekerja dengan baik sekali. Dan hari ini kita menyaksikan penyerahan sertifikat hasil kerja teman-teman dalam tahun 2021. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan saya yang ikut hadir menyaksikan pada acara penyerahan sertifikat ini dari kantor BPN Pusat dan BPN seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, tadi telah dilaporkan oleh Saudara Kanwil, kita akan menyerahkan sertifikat atau seluruh sertifikat yang akan diproduksi oleh Kanwil Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mencapai 74.000 lebih. Hari ini yang sudah siap diserahkan 48.000 dan juga sudah ada diserahkan beberapa ribu. Nah, setelah penyerahan pada hari ini, semua sertifikat yang sudah jadi bisa langsung diserahkan. Nanti Pak Bupati, Wali Kota, seandainya mau ikut bersama-sama menyerahkan kepada masyarakat, dipersilakan. Dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian, kalau tanah sudah bersertifikat, maka kita harapkan ada kepastian hukum dan ada ketenangan bagi masyarakat bahwa tanahnya telah terjamin dengan hak yang diakui oleh negara. Dengan demikian juga kita harapkan masyarakat yang telah menerima sertifikat bisa menggunakan sertifikat ini sebagai modal atau sebagai jaminan untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan formal. Tanpa sertifikat, ekonom mengatakan tanah yang tidak ada sertifikat disebut aset yang idle. Begitu tanah itu bersertifikat menjadi aset yang hidup. Bapak-bapak dan ibu yang menerima sertifikat bisa menggunakan itu sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan formal sehingga bisa terhindar dari praktek-praktek rentenir. Yang kedua tadi bahwa dengan ada sertifikat ini, apalagi sekarang ini Bapak-bapak kita mengukur dengan teknologi yang terbaru dengan tingkat akurasi yang tinggi dan setiap pojok-pojok perbatasan tanah itu ada koordinatnya. Koordinat tanah Bapak-bapak nanti yang setelah disertifikatkan bisa dicek lewat handphone ini dalam program Sentuh Tanahku. Dengan demikian Bapak dan Ibu kita bisa mengecek apakah tanah kita ada masalah, ada sengketa, dan lain-lain. Nah, memang Pak Presiden menginginkan seluruh tanah bisa kita daftarkan
dan jika mungkin bisa kita sertifikatkan. Tujuan pertama tadi untuk menciptakan kepastian hukum, yang kedua memberikan akses kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menggunakan surat tersebut untuk mendapatkan modal yang lebih murah. Menyangkut tentang kepastian hukum, kami menyadari, tadi saya senang mendengar laporan Pak Kanwil, dukungan Pak Kapolresta tentang memerangi kejahatan dalam bidang pertanahan. Saya tidak tahu betapa banyak di sana, berapa banyak di sana, tapi yang jelas di kota-kota besar, sekarang kita sedang perangi mafia tanah. Komitmen Presiden, komitmen Pak Kapolri, komitmen Jaksa Agung, komitmen kami, kita sangat serius untuk memerangi mafia tanah ini. Kenapa? Karena tanah ini adalah hajat hidup orang banyak dan semua orang, walaupun kecil atau besar, mereka sangat tergantung kepada tanah. Oleh sebab itu kita harus menjamin bahwa tanah tersebut tidak ada yang ganggu. Nah, oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih ke Pak Kapolres, Pak Kapolda, dan seluruh pihak yang ikut membantu dalam memerangi kejahatan dalam bidang pertanahan ini. Di Jakarta, Bapak mendengar baru-baru ini, dan banyak kasus-kasus yang tampil, itu menurut saya adalah bagian dari puncak dari gunung es. Ya, kami mengambil tindakan yang sangat tegas. Kalau ada oknum BPN yang bersalah, kita ambil tindakan. Kalau ada oknum-oknum dari berbagai pihak juga akan diambil tindakan. Itu adalah salah satu komitmen Bapak Presiden. Kalau kita sebut mafia tanah, kenapa? Mafia tanah ini biasanya nggak banyak, yang banyak temannya. Yang banyak temannya ini. Temannya di mana-mana, ya kan? Nah, ini kalau pengalaman yang ada di Jawa, di daerah-daerah yang harga tanah mahal, terus apa, itu kita lihat ya bagaimana jaringan mafia ini. Berbagai macam oknum bisa terlibat. Oleh sebab itu pemerintah ingin betul-betul untuk memberikan kepastian hukum ini dengan pertama mendaftarkan, mensertifikatkan tanah-tanah yang belum ada, memperbaiki administrasi pertanahan yang tadi Pak Kanwil kemukakan, sehingga semua data tanah yang ada, yang sudah bersertifikat mungkin 10-20 tahun yang lalu, sertifikat baru dan lain-lain, semua sudah duduk di tempat dan kita bisa mengecek akurasi daripada sertifikat tersebut. Ujungnya nanti kita ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang baik sekali, yaitu melalui pelayanan elektronik atau pelayanan digital. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota yang telah membantu BPN. Apakah membangun gedung atau dalam bantuan yang lain, kami sangat mengapresiasi bantuan Bapak-Bapak. Dengan kita bekerja bersama, maka insya Allah BPN akan bisa bekerja jauh lebih baik. Tapi juga saya ingatkan kepada teman-teman ini, Pak Kanwil, Kepala Kantor, kalau Bupati, Wali Kota sudah begitu baik, kita juga harus lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Saya tidak ingin mendengar lagi nanti masyarakat di pingpong misalnya, masyarakat berkali-kali, bahkan kadang-kadang berbulan-bulan urusannya tidak beres. Terus perbaiki layanan supaya masyarakat makin hari makin nyaman berurusan dengan BPN, dan tanah mereka yang belum ada kepastian hukum kita bisa berikan. Menyangkut tentang pencegahan kejahatan mafia tanah, pemerintah telah memutuskan untuk mengembangkan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ini akan banyak potensi orang-orang yang menggrab tanah di sana. Walaupun kami telah petakan sebenarnya 250.000 hektar tanah di sana sudah kita petakan, sudah kita punya ide peta apa yang disebut dengan IP4T, identifikasi, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan daripada tanah di kawasan tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang telah melakukan memfreeze
membekukan atau membatasi transaksi pertanahan di wilayah ibu kota ini. Saya ingin ingatkan kepada masyarakat, jangan coba-coba kemudian melakukan spekulasi di tanah di sana, karena nanti akan gigit jari, akan rugi sendiri. Kita sudah punya data yang baik, siapa pemiliknya, siapa penguasanya, siapa yang memanfaatkan, dan lain-lain. Apalagi tanah-tanah pelepasan kawasan hutan, secara teori itu 100% masih tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Kalau masalah pertanahan ini selesai, masalahnya tidak banyak sengketa, maka pembangunan ibu kota negara nanti menjadi lebih cepat. Akhirnya, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang telah menerima sertifikat. Ya, yang belum menerima ini akan diserahkan mulai dari hari ini sampai dengan akhir tahun. Mudah-mudahan semua target 74.000 ini bisa kita penuhi. Nah, Pak Gubernur Kalimantan Utara bicara tentang membuat kantor Kanwil di Kalimantan Utara. Kami sedang bicarakan proses dengan Menpan, sehingga usaha-usaha nanti kantor Kanwil di Kalimantan Utara bisa terbentuk. Apalagi Kalimantan Utara akan ada proyek PSN yang besar tentang pengembangan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara. Saya pikir Bapak dan Ibu sekalian, dengan melihat perkembangan yang terjadi di Kalimantan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, besarnya potensi investasi, banyaknya kegiatan ekonomi, pindahnya ibu kota ke sana, daerah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian ini akan menjadi salah satu kota atau salah satu provinsi yang akan sangat cepat pertumbuhan ekonominya di masa yang akan datang. Akhirnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih semua pihak yang telah bekerja dengan baik. Teman-teman BPN, pegawai-pegawai BPN yang telah bekerja dengan sepenuh hati, yang telah meningkatkan layanan kepada masyarakat. Saya sangat mengapresiasi dan menghargai pekerjaan saudara-saudara sekalian. Semoga yang kita kerjakan ini mendapatkan ridho daripada Tuhan dan mendapatkan apresiasi dan kepercayaan dari masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Fishal Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya memandu doa ini secara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas kodrat iradat-Mu lah kami diperkenalkan hadir dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual. Semoga sertifikat-sertifikat ini bisa menjadi wasilah turunnya rezeki bagi rakyat Indonesia, menciptakan kedamaian dan ketentraman. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kiranya Engkau berkenan memelihara seluruh tanah air dan bangsa kami, agar kami dapat terus melanjutkan pembangunan untuk memperkuat ketahanan nasional. Limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin kami dalam melanjutkan perjuangan untuk rakyat, sehingga terwujudnya hari esok yang lebih baik dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan dan ridho-Mu, menjadi negara yang maju, sejajar, dan berkompetisi dengan negara bangsa-bangsa maju lainnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami,
dan dosa para pahlawan kusuma bangsa kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bergabung melalui Zoom meeting dan yang menyaksikan melalui live streaming YouTube Kementerian ATR BPN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Selanjutnya Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional berkenan meninggalkan Zoom meeting. Mari sini, sertifikatkan tanahmu agar hidup lebih sejahtera. PTSL, pastikan subjeknya, pastikan objeknya, pasang batas tanahmu, partisipatif semua pihak. Ini kerja nyata, bukan janji semata. Pagi sampai malam kerja, libur pun tetap siaga. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian ada. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian harga. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya. Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu. Jadi lebih yakin, kepastian harga. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik. Masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar jaya, lancar